Oke, hari ini kita akan tentang persamaan kuadrat. Tentang saya share screen dulu. Ya, tentang persamaan kuadrat. Ya, kelihatan ya. Nah, terlihat yang di online? Kelihatan Ustadz. Oke, kelihatan aja. Nah, berbicara tentang persamaan kuadrat, ini berkaitan dengan cara menyelesaikan persamaan kuadratnya juga. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat terbuka dan tentang tentang ini ya, tentang pemfaktoran ya, pemfaktoran. Nah, kali ini kita berbicara tentang penyelesaian mencari akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 cara memfaktorkan, melengkapkan kuadran sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Ini sudah belum? Minggu lalu? Belum ya? Oke, minggu sebelumnya belum. Nah, ada ketiga cara itu kalau di buku ini, di buku di buku Erlangga, di buku Ungu, ya. Itu ketiga cara itu diajarkan, ya. Nah, yang pertama tentang memfaktorkan ini ada 2 jenis, yaitu yang dimana nilai A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Ya. Kita ingatkan kembali bentuk dari persamaan kuadrat, ya, yaitu ini AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, ya, yang ini. Nah, yang ini ya, AX tambah BX tambah C sama dengan 0, itu adalah bentuk umumnya. Nah, Ustadz, kenapa di sini beda Ustadz? Ada A-nya, sedangkan di sini ada. Nah, sebenarnya ada bentarai A-nya itu, tapi karena A-nya sama dengan 1, maka tidak ditulis. Kan kalau A-nya sama dengan 1 kali X pangkat 2, X pangkat 2 aja, ya. Makanya disingkat langsung X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Tapi bentuk umumnya secara ini adalah yang ini, ya. X pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, sekarang bentuk cara memfaktorkannya yaitu kalau yang A sama dengan 1 dengan cara kita faktorkan X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Kalau masih ingat, ini adalah bentuk kalimat terbukanya, ya, dari kalau misalkan A nya sama dengan 1. Kemudian kalau yang A nya tidak sama dengan 1, yang ini, ya, sama dengan 0. Ustadz, haruskah kita menguasai memfaktorkan? Kalau di tuntutan tingkat SMP itu harus. Namun kalau di dalam mata pelajaran Ustadz, kalian ada 3 cara bisa memfaktorkan. Bisa dengan cara melengkapkan kuadran sempurna, bisa dengan cara yang terakhir itu tadi dengan rumus, ya. Nah, kalau di buku Erlangga itu, ya, kalau cara memfaktorkan itu mulai halaman 48, ya. Halaman 48 cara memfaktorkannya sampai halaman 51 itu cara memfaktorkan. Nah, kemudian kita balik lagi ke slide sebelumnya ya. Kalau melengkapkan kuadran sempurna halaman berapa Ustadz? Melengkapkan kuadran sempurna itu ada di mulai halaman 52 penjelasannya ya, sampai halaman 56, ya. Jadi ini dari halaman 52 sampai 56. Yang ini tadi halaman berapa? 40, 48 sampai 51. Nah, bagian menggunakan rumus ABC
Nah, kalau halaman 57 itu cara mendapatkan rumusnya, ya. Nah, itu ada Ustaz jelaskan di video di YouTube. Linknya rasanya kelas sekian belum Ustaz berikan linknya. Nanti bisa dicek, nanti Ustaz berikan juga linknya. Nah, itu kalau contohnya ada di halaman 58. Halaman 58 sampai 59, ya. Nah, itu dengan cara rumus ABC, ya. Oke, nah ini di buku Erlangga di halaman itu tadi ya. Nah, kemudian untuk memfaktorkan ini, untuk bagian memfaktorkan ya. Nah, itu ada dua, yaitu ketika A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Nah, Ustadz ingatkan kembali yang ini ya. Ada kemarin itu pernah juga kalian belajar tentang ini. Nah, tentang ini ya. Oke, persamaan kuadrat yang masih ini. Ini pernah juga tentang pengertian persamaan kuadrat ya. Yang pertama ciri-cirinya itu variabelnya cuma 1. Kemudian pangkat tertingginya adalah 2. Maka itu persamaan kuadrat sudah. Karena nanti bisa jadi kalian disuruh mengenali apakah ini persamaan kuadrat apa enggak, kayak gitu ya. Kan kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi disayangi itu ya. Oke, ini bentuk umumnya tadi yang dijelaskan di awal. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, masih ingat lah cara menentukan A, B sama C dari suatu persamaan? Masih ingat? Oke. Coba yang ini. Ada 3 buah persamaan, nilai A-nya berapa? 3. Oke, B-nya negatif 5, C-nya 8. Kenapa Ustadz ini negatif 5 ya? Ada yang tahu? Karena itu pengurangan ya. Ingat konsep pengurangan ya. Konsep pengurangan itu seperti ini. Pengurangan ini sebenarnya adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, ini matematika dasar ya. Jadi sebenarnya pengurangan itu tidak ada, yang ada dengan penjumlahan dengan bilangan negatif. Namun untuk mempersingkat tulisan makanya disebut pengurangan ya. Oke. Ini berapa? A-nya. A-nya 1, B-nya? Kenapa jadi 0? Karena tidak ada variabel X ya, yang pangkatnya 1 ya, nggak ada, akan 0. C-nya negatif 9. Oke, yang A-nya 1, B-nya 3 apa negatif 3? Negatif 3. Ingat ya, kalau menentukan A, B sama C itu konsepnya adalah penjumlahan semua. Kalau ada pengurangan berarti negatif tuh nilainya ya. Nih kayak ini nih. Ini B-nya, ini pengurangan, oh berarti negatif, dah kayak gitu aja. Kalau nggak ada berarti 0. C-nya 0 ya. Nah, karena tidak ada yang konstanta di sini. Kalau ini kan ada 8, ini ada 9, ini nggak ada nih ya. Dan ingat persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0 ya. Kalau nggak sama dengan 0 Bang Ustadz, berarti itu harus kita buat sama dengan 0 dulu. Jadi kalau ada sebuah persamaan, kita hitung dulu sampai bentuknya ini, yang pangkat 2 ada, yang pangkat 1 ada, yang konstanta ada. Nah, kalau memenuhi baru itu disebut persamaan kuadrat. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, ini tentang identifikasi ABC. Insyaallah sudah, berarti sudah paham aja. Ada yang mau masuk? Ya, saya akui dulu ya. Oke. Berlima, baru berlima.
Oke ya, kita ke sini lagi. Oke. Ini tadi sudah. Ini tadi ya, makanya kalau A-nya sama dengan 1, maka pakai ini. Ya, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka seperti ini, ya. Oke, kemudian kalau dalam pemfaktoran itu ada ini ya, kalimat terbuka ya, dengan nilai B sama nilai C-nya ada seperti itu. Ya. Nah, ini identifikasi dulu. Nilai B-nya berapa? B ya, negatif 5. C-nya negatif 24. Oke. Ya, nah, benar. A-nya 1. Nah, kita pakai yang ini kan? X tambah P, X tambah Q, ya. Nah, dengan syarat apa? Jika dijumlahkan P dengan Q-nya ini, hasilnya adalah B negatif 5. Kalau dikalikan, hasilnya adalah C negatif 24. Oke. Nah, tipsnya yang pertama adalah kalau C-nya itu negatif, maka P sama Q-nya itu satu positif, satu negatif. Ya. Kalau C-nya negatif, maka nilai P sama Q itu beda tanda. Nah, itu satu kuncinya ya. Jadi tidak mungkin dia tandanya sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita buat perkalian apa yang hasilnya nanti negatif 24. Nah, dari perkalian dulu. Nah, baru kita bikin tabel. Ya. Bikin tabel. Jelas tadi ya? Jelas aja lah. Di belakang kita kelihatan aja angkanya. Kelihatan ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang tentang perkalian. Cek di bagian perkalian. Ini negatif 24 semua ya. Benar ya? Nah, baru kita cek di penjumlahan. Penjumlahan apa yang nanti hasilnya itu negatif 5. Nah, adakah terdapat ini di tabelnya? Ada ya? Nah, ini ya. Nah, di situ maka terlihat bahwa P-nya itu 3, Q-nya adalah negatif 8. Ustadz, haruskah bikin tabel seperti ini? Nggak harus. Jadi misalkan kalian sudah memikirkan berapa ya 24 itu ya? Oh, 24 itu 4 kali 6 misalkan. 4 kali 6. Oke, 4 kali 6. Tapi yang dijumlahkan 10. Oh, nggak ada ya. Tabel ini cuma untuk membuat kalian lebih teliti. Tapi kalau kalian percaya dengan insting kalian, bisa aja langsung. Ya. Tapi hati-hati. Jangan terlalu percaya diri ya. Takutnya nanti salah. Jadi harus ngulang dari awal lagi ya. Nah, oke. Pas ya. Baru kita bikin ininya ya. Kita simpulkan nilai P-nya adalah 3, Q-nya adalah negatif 8. Oke. Ya. Kemudian kita substitusikan ya ke persamaan ini tadi ya, P sama Q-nya. Karena Q-nya ini negatif 8 ya, maka di sini jadi pengurangan. Kan asalnya ini penjumlahan ya. Nah, karena negatif 8 makanya langsung aja kita tulis pengurangan. Ya. Oke. Nah, kita pecah nih. Karena sudah bentuknya kalimat terbuka seperti ini, maka kita pecah. Yang pertama, X tambah 3 sama dengan 0. Yang kedua, X kurang 8 sama dengan 0. Oke. Nah, ini jadinya X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 8. Ya. Jadi X1-nya adalah negatif 3 dan X2-nya sama dengan 8. Ini ya. Nah, Ustadz, ini adakah filenya? Sebenarnya ada pembelajaran ini sudah saya rekam dalam bentuk video YouTube, nanti bisa kalian tonton ya.
Nah, Ustadz ini cuma menjelaskan secara singkat. Mudah-mudahan nanti bisa ininya. Jadi kalian bisa juga tanya jawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik yang offline maupun online. Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah. Oke, kita coba ya. Kita coba suatu persamaan. Kita coba. Ya, ada sebuah persamaan. Ya, ada sebuah persamaan. Yang online kedengaran aja masih suara Ustaz? Kedengaran Ustaz. Oke. Paham aja lah pintar. Gimana, paham aja kah? Paham aja lah. Oh. Ada berapa orang nih? Oh, kelihatan ya. Ini ada. Oke. Average. Oke ya. Oke, kita tes ya. Apakah paham atau tidak? Nanti misalkan Oke. Tugas pertama, nilai A-nya berapa? 1. Oke, yang online boleh jawab juga ya. B-nya? Positif 2 ya. Oke. Nah, C-nya? Negatif 24. Oke. Ini pakai cara memfaktorkan ya, dengan rumusan X tambah P, kemudian X tambah Q ya, sama dengan 0. Jika ditambah hasilnya B ya. Kemudian jika dikalikan hasilnya C. Oke. Bilangan apa yang kalau dikalikan hasilnya negatif 24 ya, negatif 24 hasilnya, kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Berapa? 12 kali 2. Selisihnya 2 lah pintar. 12 kali 2. Oke. 12 itu positif semua kah? 12 kali 2. Nah, 12 kali min 2 gitu ya. Min 2. Sorry, dikali dulu ya. Kita yang ini dulu. Minus 24. Oke. Sip aja. Sekarang kalau dijumlah gimana? Berapa tuh? 12 tambah minus 2 10. Nilai B nya sama nggak? Ini 2 nih. Beda. Oke. Ini belum tepat ya. Oke, belum tepat. Ada lagi? Berapa? 6 kali 4. Negatif 6 kali 4. Oke. Negatif 6 kali 4. Benarkah hasilnya negatif 24? Oke, benar ya. Nah, sekarang kita inikan. Oke. Prosesnya tambah. Berapa hasilnya? Negatif 2. Ini 2. Dibalik, apa yang dibalik? Apa yang dibalik nih?
Oh, negatif 4 tambah 6. Oke, kita coba ya. Negatif 4 tambah 6 sama dengan 2. Oke. Kemudian negatif 4 dikali 6 negatif 24. Oke, ini yang benar ya. Nah. Oke. Nah, ini yang belum tepat. Oke. Nah, jadi itu ya. Kalau kita pakai tabel itu kita harus mengira-ngira nih. Jadi seperti itu ya kelemahannya. Kalau kita nggak pakai tabel, tapi nggak apa-apa ya. Kalau pakai tabel itu satu kekurangannya lambat ya. Nah itu oke, berarti kita masukkan X ditambah P nya berapa berarti ini? Jadi P nya sama dengan negatif 4 dan Q nya 6 positif ya. Berarti ini X tambah P berarti apa? Kurang 4. Langsung ya. Kemudian X tambah Q berarti X tambah 6 sama dengan 0 ya. Kelihatan aja loh. Oke. Selanjutnya kita pakai kalimat terbuka ya. X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, berapa nih? Kita pakai X kurang 4 dulu. Berapa? Jadi apa? 4-nya kita kemanakan? Diapakan? Ini dipindah ke sebelah sana ya. Sebelah sini ya. Oke. Hubungannya apakah masih kurang? Pindah jadi tambah. Oke, 0 tambah 4. Soal paling nyaman nih. 0 tambah 4. 4 positif negatif? Positif. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, tahu. X tambah 6 sama dengan 0. Oke. Berarti ini kita apakan? X sama dengan 0 diapakan dengan 6? Tambah atau kurang? Dikurang. Karena kenapa ya dikurang ya? Dipindah. Nah, ya. Intinya kalau misalkan pindah ruas antara kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu satu. Kalau dia penjumlahan, lawan dari penjumlahan apa? Pengurangan. Nah, seperti itu. Kalau dia asalnya pengurangan jadi penjumlahan. Kalau dia penjumlahan jadi pengurangan. Nah, kalau perkalian lawannya pembagian. Jadi kalau misalkan di sebelah kanan dia pembagian, pindah ke sebelah kiri jadi perkali ya. Nah, diingat ya itu ya. Nah, itu besarnya. Oke. Berarti X-nya sama dengan minus 6. Iya. Nah, berarti ini X2, ini X1. Oke, Ustadz boleh lihat huruf X1 sama X2? Ada apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Nah, ini tadi cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dengan cara memfaktorkan? Oke, ya. Secara lebih lengkapnya untuk yang kalau misalkan di sini ada A-nya, ada 3-nya, maka itu nanti pakai cara yang sebelahnya ya. Pakai cara yang satunya seperti itu. Oke, yang di offline boleh di screenshot. Kalau yang di sini, kalau mau nonton lagi penjelasan Ustadz, kira-kira nanti Ustadz upload di YouTube. Cuma kada tahu lagi soundnya mau kada ya, karena satu kelemahan laptop Ustadz nih suara agak pelan. Nah itu yang anunya. Biasanya saya pakai mikrofon, saya rekam di HP untuk soundnya, untuk rekam layarnya pakai ini Bandicam ya. Nah,
Oke, sampai sini. Yang offline, yang online silahkan di screenshot, yang offline boleh catat, ya. Yang tunggu sebentar ya. Yang ini. Mana chat mana ya chat? Tulis. Ini tulisannya rakyat. Saya jadi. Di mana chatnya ini ya? Saya lupa lah. Ustaz tadi ingat chatnya di mana? Ada yang ingat chatnya di Google Meet ini sebelah mana? Papan tulis penuh. Ya, di screenshot dulu. Ini kalau mau dicatat silakan dicatat. Kalau mau lihat rekamannya bisa aja. Karena waktu Ustadz sudah lewat 2 menit. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Oke, boleh mau dicatat boleh, mau di ini boleh. Kalau saya fotokan juga bisa nanti di Telegram. Bisa ya. Kalau mau ini saya fotokan aja. Ada yang masih mencatat? Yang offline dicek kolom chat, cek kolom chat. Yang offline mikrofonnya di sini. Saya absen sebentar ya. Yang hadir di sini kelas 9B. Kalau di kelas lain ada latihannya sudah. Kelas 9 belum lagi. Nah, masih 9B. Oke. Yang offline Ahmad Fajar Agusta sudah absen. Muhammad Ilham Putra Sahrir, Muhammad Ilham Putra Sahrir sudah absen. Balkis sudah. Putra Sahrir sudah absen. Ada. Ahmad Fajar Agusta sudah. Aisyah Nafila sudah. Reva Anijar
Amin. Ya. Amin. 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 Nama lengkapnya apa, Pintar? Nama lengkapnya apa? Muhammad Nur. Muhammad Nur. Oke. Badali. Belakang. Bagus. Belakang. Bagus. Bagus Kara. Bagus Kara. Ya, yang offline Aisyah. Yang online Aisyah Ramadhani. Aisyah. Ramadhani. Ya, sebelahnya. Sebelahnya Siapa? siapa? Andi Noval. Andi Noval. Oke, Andi Noval. Oke, Andi Noval. Depannya. Depannya? Depan Andi. Depan Andi. Apa? Apa? Oh, Raihan. Oh, Raihan. Raihan Arasyid. Raihan Arasyid. Ya, panggilannya Ya, apa? panggilannya apa? Raihan. Raihan. Oke. Oke. Depan. Nurhalisah. Nurhalisah. Oke. Belakang. Belakang? Siapa? Siapa? Afifa. Muna Afifa. Muna Afifa. Oke. Belakangnya. Belakangnya? Nadia. Dia. Nadira Malika. Nadira Malika. Oke. Paling belakang. Paling belakang? Nasa Tahmida. Nasa Tahmida. Oke. Depannya. Depannya? Fatimah saja. Fatimah saja. Oke. Fatimah saja. Kemudian depannya. Kemudian depannya? Naila Febianti. Febianti. Ya. Ya. Depannya. Depannya? Heba. Pak Heba Dirahma. Dirahma. Oke. Nah, banyak Sekali yang tidak hadir ya. Raditya Bima, Bima, Latif Ansari, Latif Ansari, Mirja Halim atau Mirja Halim, Firdaus, atau Aureli Chandra, Anissa Melana, Firdaus, Aldrich, Sydney, Aisyah Amalia. Anissa Melana. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Sudah Saat screen apa tugasnya. Yang ini boleh clear ya. Clear ya. Live dari Boleh live sini. dari sini. Ya, boleh live ya. Boleh ya. Oke.